Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsroom edisi Kamis 23 Januari 2025. Seperti biasa, sejumlah informasi sudah kami siapkan untuk menemani waktu Anda di rumah. Kita langsung saja ke Newsroom selengkapnya bersama saya, Devi Silaban. Kita ke informasi pertama. Sebanyak 32 warga binaan Rutan Tanjung Pinang dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Tanjung Pinang. Pemindahan ini dalam rangka memastikan keberlanjutan pembinaan yang optimal bagi para warga binaan. Sebagai bagian dari program pembinaan lanjutan, sebanyak 32 warga binaan pemasyarakatan atau WBP di Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 1 Tanjung Pinang dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas di wilayah Tanjung Pinang pada Kamis 23 Januari 2025. Dari jumlah tersebut, 11 warga binaan dipindahkan ke Lapas Narkotika Kelas 2A Tanjung Pinang, sementara 21 warga binaan lainnya dipindahkan ke Lapas Kelas 2A Tanjung Pinang. Proses pemindahan ini dilakukan dengan pengawalan ketat dari personel Polsek Tanjung Pinang Barat bersama staf pengamanan dan registrasi rutan. Para warga binaan diberangkatkan menggunakan armada Transpas dan minibus milik rutan. Sementara, 1 unit ambulans disiapkan untuk mendampingi warga binaan yang sedang dalam kondisi sakit. Kepala Rutan Kelas 1 Tanjung Pinang Yan Patmos berharap warga binaan yang dipindahkan tetap dalam kondisi sehat, baik secara fisik maupun psikis, sehingga dapat mengikuti program pembinaan lanjutan dengan optimal. Sehingga nantinya ketika kembali ke masyarakat diharapkan menjadi individu yang lebih baik dan siap berkontribusi dalam membangun negara. Tepat tanggal 23 Januari 2025, Rutan Tanjung Pinang akan melaksanakan program pembinaan lanjutan ke Lapas Tanjung Pinang dan Lapas Narkotika. Harapan kami, warga yang dipindahkan ke sana dalam keadaan sehat, baik pikiran dan baik fisik dan psikis untuk menjalani program pembinaan lanjutan dengan harapan kembali ke tengah masyarakat dalam keadaan yang lebih baik dan ikut dalam program membangun negara. Pemindahan ini merupakan bagian dari upaya Rutan Kelas 1 Tanjung Pinang untuk memastikan keberlanjutan pembinaan yang optimal bagi para warga binaan. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Informasi lainnya. Program Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan atau TPPK di SMP Negeri 1 Bintan telah berjalan selama 2 tahun. Program ini merupakan salah satu upaya dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan aman. Program Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan atau TPPK merupakan salah satu program unggulan di SMP Negeri 1 Bintan. Hadirnya program TPPK ini diharapkan bisa menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, aman dan berkebinekaan bagi semua murid, guru, dan tenaga pendidik. Pelaksana program TPPK tersebut terdiri dari tenaga pendidik, anggota komite, dan tenaga kependidikan. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bintan, Sri mengungkapkan, meski tidak semua permasalahan ditangani oleh TPPK, namun ia berharap program tersebut dapat menciptakan kondisi sekolah yang aman dan nyaman bagi para siswa. Selain itu, dengan program TPPK yang mendapat dukungan dari berbagai pihak mulai dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan, Kepolisian hingga LSM ini, ia berharap siswa dapat semakin cerdas dalam melihat permasalahan di sekitarnya. Sri menambahkan program TPPK di SMP Negeri 1 Bintan telah berjalan selama 2 tahun. SMP Negeri 1 Bintan itu hadir di sekolah itu sudah 2 tahun dan untuk sistem pelaksanaannya di sekolah kita tetap berkolaborasi, artinya itu tidak bisa ditangani TPPK sendiri. Kita mulai dari wali kelas, kesiswaan, selanjutnya tim, dan kita perlu juga memahami bahwa TPPK bukan sepenuhnya yang mengkondisikan segala permasalahan yang ada di sekolah, tetapi ada sistem yang harus kita ikuti. Jika hal-hal yang sifatnya masih di level penanganan guru, maka itu akan masuk ke BK, tetapi sebaliknya jika itu memang harus penanganan serius, pemantauan yang lebih jauh, maka TPPK akan melakukan penggalian dan pendampingan secara maksimal. Untuk saat ini SMP Negeri 1 Bintan kegiatan TPPK mendapat support dari semua masyarakat dan pemerintah. Diketahui pada tahun 2024 lalu, program TPPK SMP Negeri 1 Bintan menjadi sekolah rujukan studi tiru pencegahan dan penanganan kekerasan oleh Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Terima kasih masih tetap bersama kami. Sejumlah mahasiswa gelar aksi unjuk rasa penolakan rencana kenaikan tarif PAS Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjung Pinang. Selain berunjuk rasa, mahasiswa juga meminta tanda tangan dari warga yang ada di sekitar pelabuhan. Bertempat di depan Tugu Proklamasi tepi laut Kota Tanjung Pinang pada Kamis 23 Januari 2025, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Tanjung Pinang Bintan gelar aksi unjuk rasa penolakan rencana kenaikan tarif PAS Pelabuhan Sri Bintan Pura atau SBP Tanjung Pinang. Selain unjuk rasa, dalam aksinya mahasiswa juga meminta tanda tangan dari warga yang berada di sekitar kawasan pelabuhan menolak rencana kenaikan tarif PAS tersebut. Koordinator lapangan aksi Ilham Bani mengatakan selain sikap penolakan, pihaknya juga meminta Pelindo Pusat untuk mencopot GM Pelindo Tanjung Pinang. Selain itu, mahasiswa juga meminta pihak Pelindo untuk meningkatkan fasilitas pendukung pelabuhan SBP. Ilham juga menambahkan jika kenaikan tarif PAS pelabuhan SBP tetap diberlakukan, pihaknya berencana melakukan aksi unjuk rasa lagi dengan massa yang lebih besar. Aksi demo yang turut dijaga ketat oleh personel Polresta Tanjung Pinang ini berjalan aman dan kondusif. Tuntutan yang pertama itu adalah kami mendesak menolak secara keras untuk terkait kenaikan harga boarding pass ini kepada pihak Pelindo yang sangat maruk pada hari ini. Kemudian yang kedua, kami sangat mendesak untuk pencopotan branch manager atau general manager, mendesak pihak Pelindo juga untuk meningkatkan fasilitas karena setelah kami kaji yang lebih urgent itu sekarang adalah fasilitas yang diperbaiki, bukan harga yang dinaikkan. Kemudian yang terakhir, jika permintaan kami atau tuntutan kami ini tidak diindahkan ataupun Pelindo tidak ada pergerakan sampai tanggal ditetapkannya nanti untuk 15.000, kami akan turun kembali dengan massa yang lebih banyak dengan seluruh elemen masyarakat, organisasi-organisasi masyarakat dan organisasi-organisasi mahasiswa yang ada di Tanjung Pinang untuk langsung menggeruduk kantor Pelindo, bukan lagi di jalan ataupun di DPRD tapi langsung menggeruduk kantor Pelindo, mungkin seperti itu. Diketahui wacana kenaikan tarif PAS pelabuhan SBP Tanjung Pinang oleh Pelindo ini mulai 1 Februari 2025 mendatang. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Informasi lainnya, Badan Amil Zakat Nasional menyerahkan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH di Kabupaten Bintan. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Bintan Robi Kurniawan kepada warga. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas RI menyalurkan bantuan berupa bedah rumah untuk 3 rumah warga di Kabupaten Bintan. Salah satunya di Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan. Basnas RI melalui Basnas Bintan membangun 3 rumah milik warga yang masuk dalam kategori untuk mendapatkan program bantuan rumah tidak layak huni atau RTLH. Bupati Bintan Robi Kurniawan pada Kamis 23 Januari 2025 usai penyerahan kunci rumah secara simbolis mengungkapkan, pada awal tahun 2025 untuk di Kabupaten Bintan ada 3 rumah milik warga yang mendapat bantuan dari Basnas. Kita mendapatkan bantuan dari Basnas Pusat, ya, melalui Basnas Provinsi, kemudian Basnas Kabupaten Bintan, membangun tahun ini dapat 3 rumah RTLH. Ya, tentunya ini merupakan kolaborasi, ya, bahwa pemerintah tentunya tidak dapat berjalan sendiri, tentu perlu dukungan dari semua pihak. Ya, terima kasih kepada Basnas yang telah berjuang selama ini, terkhusus Basnas Bintan. Ya udah mau orang lagi, udah rumah sendiri ya nggak. Sebelumnya rumahnya gimana? Ada rumah orang di sini. Tapi tanah sendiri, Pak? Tinggal nungguin, tinggal dibayar. Oh gitu. Kalau sekarang ini udah tanah sendiri, rumah sendiri, Pak ya? Ini nggak ada, airnya belum. Airnya belum. Iya. Selain RTLH, kegiatan tersebut disejalankan dengan pemberian sembako dan bantuan penanganan stunting kepada warga sekitar. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan.
Terima kasih masih tetap bersama kami. Seorang terduga pelaku pencurian di Tanjung Pinang nyaris diamuk warga usai kepergok saat beraksi di sebuah toko kelontong. Inilah detik-detik seorang pria yang menggunakan jaket masuk ke sela-sela tralis pagar toko kelontong di Kota Piring, Kota Tanjung Pinang pada Kamis 23 Januari 2025 dini hari. Setelah di dalam toko kelontong, pria tersebut diduga mencuri uang di dalam laci kasir sekitar Rp800.000 dan 7 bungkus rokok. Namun aksinya tersebut diketahui oleh pemilik toko yang memang sudah lama mengintai terduga pelaku. Pemilik toko langsung menghubungi warga untuk menangkap bersama-sama sehingga pria itu terjebak di dalam toko tersebut. Pemilik toko kelontong Erika pada Kamis 23 Januari 2025 mengatakan bahwa kejadian ini sudah terjadi sebanyak 4 kali di tokonya. Ia menduga terduga pelaku masih sama. Dirinya menyebut terduga pelaku sempat bersembunyi di atas plafon toko, namun karena telah diintai sehingga persembunyiannya diketahui. Dari kejadian dugaan aksi pencurian sebanyak 4 kali tersebut, pemilik toko mengalami kerugian sebesar Rp3 juta. Yang keempat ini Bapak lihat nggak ada nutup sama sekali. Dia langsung cek yang dalam. Ternyata malingnya udah di dalam. Dia keluar lewat pagar. Dia mau bangunin kami takut berisik. Dia keluar lewat pagar. Dia manggil tetangga depan rumah. Manggil tetangga depan rumah itu. Digedor-gedor, malingnya udah sempat mau mengambil rokok. Mau ngambil rokok sama ada uang koin di sini kan dalam kantong. Terus pas dia dengar bapak manggil tetangga, dia panik, dia ngelepas, dia lari ke dalam situ karena udah jalannya buntu nggak tahu kemana. Dia naik ke atas plafon, manjat atas plafon sampai warga semua nyari, kok nggak ada orangnya. Bapak nyari ke dalam rumah nggak ada juga. Terus bapak bilang tunggu sebentar, saya cek dulu CCTV, dia bilang kayak gitu. Terus dicek CCTV, dia di atas plafon, baru kita laporin ada tetangga kita polisi, telepon semua warga, baru datang, baru nangkap dia semua. Di atas plafon ini kak? Iya Pak. Ini bolong nih? Iya. Dia manjat dari ini ke arah ini. Setelah terduga pelaku berhasil diamankan, kemudian warga menyerahkannya ke Polresta Tanjung Pinang untuk proses hukum lebih lanjut. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok VNewsClick untuk berita menarik lainnya.